Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Dagang. Semoga perkuliahan berjalan lancar sampai waktunya, ya, tidak ada kendala pada jaringan atau yang lain-lain. Juga tidak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, seperti biasanya kita akan berdoa. Doa ini adalah doa sebelum menuntut ilmu atau doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang mahasiswa Hukum Dagang. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini sesuai dengan doa yang barusan kita panjatkan tadi. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum dagang, karena merupakan salah satu subjek hukum yang akan kita bahas. Ya, kita akan membahas juga subjek hukum dalam hukum dagang, itu salah satunya adalah pembeli. Nah, pembeli inilah konsumen. Maka memang hukum perlindungan konsumen ini harus kita bahas supaya kita sebagai konsumen maupun kita sebagai pelaku usaha mengerti hak dan kewajiban konsumen. Namun sebelum itu kita akan mereview dulu perkuliahan minggu yang lalu, di mana kita sudah membahas mengenai perbedaan dan persamaan antara hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum perdata dan hukum dagang sama-sama masuk pada ranah hukum perikatan atau ranah hukum perjanjian yang sudah diterima materinya oleh mahasiswa itu semester yang lalu pada hukum perdata 3. Namun ada perbedaan yang signifikan antara hukum perdata dengan hukum dagang, di mana hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan para pihak, sedangkan hukum dagang juga mengatur kepentingan para pihak, namun dalam lapangan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan dalam hukum perdata ini tidak ada unsur mencari keuntungan di situ. Contoh-contohnya juga sudah diberikan minggu yang lalu, di mana untuk hukum perdata, hukum perkawinan adalah termasuk salah satunya, ya, di mana hukum perkawinan ini memang hukum yang mengatur kepentingan para pihak, yaitu suami dan istri, ya, namun tentu saja bukan dalam tujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan contoh dalam hukum dagang ini banyak sekali, karena semua perjanjian yang tujuannya untuk mencari keuntungan itu sudah pasti masuk pada ranah hukum dagang. Kemudian mengenai perjanjian ini sudah dibahas ya di hukum perdata 3, sehingga saya tidak membahas lagi, dan nanti dalam penjelasan apabila memang memerlukan kita flashback lagi ke hukum perjanjian, kita akan bahas kembali, gitu ya. Nah, subjek hukum dagang adalah penjual dan pembeli. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, tentu saja subjek hukum dagang ini tidak lagi hanya penjual dan pembeli, namun
bisa pemilik barang, penyewa, ya. Bahkan hutang piutang pun sekarang masuk dalam ranah hukum dagang apabila hutang piutang tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan. Kalau seperti ini berarti subjek hukumnya adalah kreditur dan debitur. Namun minggu yang lalu juga kita sudah membahas bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara perjanjian hutang piutang yang diatur oleh hukum negara dengan perjanjian hutang piutang yang diatur oleh hukum Islam. Di mana hukum negara dalam perjanjian hutang piutang ini dimungkinkan untuk mencari keuntungan. Jadi akad hutang piutangnya itu bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun dalam hukum Islam justru dalam perjanjian hutang piutang yang tujuannya mencari keuntungan ini diharamkan oleh Islam, ya, dan ini termasuk ke dalam dosa riba. Minggu yang lalu juga sudah kita bahas unsur-unsur riba, ya. Yang pertama, apabila konsumen membayar tepat waktu, dia kena bunga, membayar terlambat, dia kena denda, dan membayar sebelum jatuh tempo, dia kena penalti. Nah, ini salah satu unsur riba. Riba itu sendiri ada beberapa bentuk, ya. Nanti akan kita bahas juga. Sedangkan perjanjian hutang piutang dalam hukum negara ini tujuannya mencari keuntungan dan ini dilegalkan dalam undang-undang perbankan. Nah, sekarang tinggal kita saja mau memilih yang mana, apakah memilih aturan negara atau memilih aturan Islam, yang masing-masing tentu saja ada risikonya. Ya, jadi kalau kita dihadapkan pada pilihan, maka pilihlah risiko yang paling sanggup dihadapi. Kemudian objek hukum dagang adalah barang dan jasa. Barang ini sudah kita bahas dalam perkuliahan hukum perdata 3, ya. Dalam pembahasan hukum jaminan kita sudah belajar klasifikasi benda. Maka dalam hukum dagang, benda yang dapat diperdagangkan sama seperti benda seperti klasifikasi benda yang sudah kita pelajari pada hukum jaminan. Jadi benda-benda yang dapat diperdagangkan itu adalah benda tetap, benda bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Kemudian jasa juga dapat diperdagangkan, gitu ya. Nah, ini berkaitan juga dengan hukum perlindungan konsumen. Kita berbicara mengenai barang dan jasa, ya, perlindungan konsumen juga meliputi barang dan jasa. Tapi sebelum sampai ke sana, kita bahas dulu apakah yang dimaksud dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen tidak cuma dikenal di Indonesia, tapi seluruh negara-negara sudah memiliki hukum perlindungan konsumen. Dan perlindungan konsumen ini menjadi sangat menarik kalau kasus yang dihadapi antara konsumen dengan pelaku usahanya berbeda negara, ya. Contoh misalnya saya membeli buku di Amazon.com. Saya warga negara Indonesia, Amazon.com adalah situs jual beli online yang bertempat kedudukan hukum di Amerika, gitu ya. Nah, permasalahan hukum terjadi kalau saya misalnya, ya, sudah mentransfer sejumlah uang tertentu untuk beli buku. Nah, ini sangat riskan, ya, untuk pembeli, karena bisa jadi penjual itu tidak mengirim barangnya sama sekali, atau penjual mengirim barang tapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipilih oleh konsumen. Tuh.
Atau barangnya datang tapi rusak ya. Jadi macam-macam bisa terjadi. Nah, ini menjadi sangat menarik karena di sini bagaimana cara penyelesaian hukumnya gitu ya. Tapi kita tidak sampai ke sana dulu. Kita akan bahas dari awal ya, perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen di Business English Dictionary memiliki arti protecting consumers against unfair or illegal traders. Melindungi konsumen dari tindakan penjual-penjual yang tidak adil dan ilegal. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, perlindungan konsumen itu adalah a statute that safeguards consumers in the use goods and services. Sebuah peraturan perlindungan konsumen itu adalah sebuah peraturan yang menjadi pedoman, safeguards ya, yang menjadi pedoman bagi konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Nah, kita punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk selanjutnya akan saya sebut sebagai UU-PK, ya. Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, perlindungan konsumennya ini meliputi apa? Meliputi barang dan jasa. Mulai kapan konsumen ini mendapatkan perlindungan hukum? Konsumen mendapatkan perlindungan hukum berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa. Jadi sebelum membeli pun konsumen ini sudah dilindungi hukum. Seperti apa bentuknya? Bahwa konsumen mempunyai hak memilih, the right to choose. Nah, the right to choose ini kan dilakukan konsumen sebelum membayar ya. Nah, jadi konsumen punya hak untuk memilih. Kemudian konsumen juga punya hak mendapatkan informasi, the right to be informed. Nah, ini juga sebelum memutuskan untuk memilih sebuah barang atau menggunakan jasa tertentu. Jadi perlindungan hukum terhadap konsumen itu dimulai dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa. Sebelum mendapatkan barang dan jasa, konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum. Sampai kapan perlindungan hukumnya? Sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Nah, perlindungan hukum bagi konsumen tidak berakhir pada saat konsumen sudah membeli, tapi setelah membeli pun konsumen masih mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya konsumen membeli suplemen ya, vitamin C misalnya. Kemudian sudah kadaluarsa, karena kadaluarsa menyebabkan sakit perut. Nah, ini kan akibat dari pemakaian barang. Pemakaian suplemen vitamin C yang harusnya 2 bulan sebelum expired date ini harus ditarik ya oleh pihak penjual untuk diserahkan kepada supplier. Tapi karena tidak dilakukan akhirnya terbeli oleh konsumen. Nah, ini konsumen mendapatkan perlindungan hukum bahkan setelah membeli barang atau setelah menggunakan jasa. Ya. Nah, ada 6 kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Yang pertama adalah perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. Yang kedua, promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen. Yang ketiga, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka
melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi. Yang keempat, pendidikan konsumen. Yang kelima, tersedianya ganti rugi yang efektif. Yang keenam, kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan konsumen. Ya, ini sudah ada beberapa lembaga konsumen di Indonesia, ya, YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ya. Bahkan untuk tingkat internasional ini ada organisasi konsumen sedunia, International Organization of Consumers Union. Nah, jadi organisasi konsumen sedunia ini bahkan menambahkan 4 hak dasar konsumen yang harus dilindungi. Yang pertama adalah hak untuk memperoleh kebutuhan hidup. Yang kedua, hak untuk memperoleh ganti rugi. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Yang keempat, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Gitu ya. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana hak-hak dasar konsumen ini pelaksanaannya di Indonesia. Dalam melindungi konsumen ini ada 2 aspek. Yang pertama dari aspek perlindungan terhadap barang. Yang kedua, perlindungan terhadap syarat-syarat. Perlindungan terhadap barang adalah perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Nah, ini sering terjadi di jual beli online, ya. Kalau penjualan langsung ini jarang terjadi karena konsumen langsung membawa barang tersebut setelah membayar. Tapi kalau pada online ini segala sesuatu bisa terjadi. Contoh misalnya konsumen membeli HP, ya, yang dipilih berwarna hitam. Ternyata yang datang berwarna merah. Nah, ini sudah merupakan pelanggaran terhadap the right to choose, ya, hak untuk memilih. Konsumen milihnya warna hitam kok yang datang warna merah, gitu kan? Yang kedua adalah perlindungan terhadap syarat-syarat, yaitu perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Ini akan kita bahas dan ada tulisan saya mengenai ini. Apa yang sering kita temukan, ya, yang kita sering temukan dibuat sepihak oleh pelaku usaha dan klausula ini tidak adil untuk konsumen. Nanti akan saya share tulisan saya, tolong diingatkan, ya. Jadi kalau saya lupa diingetin terus gitu. Nah, kemudian apa itu hukum perlindungan konsumen? Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 UPK mendefinisikan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, jadi jelas di sini konsumen itu adalah end user, orang yang memakai barang atau yang menggunakan jasa. Bisa saja saya membeli pakaian, ya, tapi bukan untuk saya, tapi untuk anak saya. Gitu. Ini kan untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau untuk orang lain. Misalnya saya membeli baju untuk dihadiahkan kepada teman saya, misalnya, ya. Nah, atau pada makhluk hidup saya beli makanan kucing, ya, untuk
diberikan kepada kucing saya ya. Nah, ini kan kepada makhluk hidup yang lain. Yang jelas ketika saya membeli barang itu bukan untuk diperdagangkan kembali. Nah, itulah konsumen. Ya. Istilah konsumen ini belum ada sebelum adanya Undang UU-PK. Jadi pertama kali istilah konsumen diperkenalkan itu di UU-PK. Namun beberapa peraturan perundang-undangan sesungguhnya sudah mengatur tentang konsumen, tetapi memakai istilah yang berbeda. Ya, contoh misalnya di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang istilah konsumen itu nggak ada di situ, tapi yang ada adalah pengguna jasa. Ya, pengguna jasa. Ya, pengguna jasa itu ya konsumen gitu. Kemudian di Undang-Undang Kesehatan menggunakan istilah setiap orang untuk pemakai, pengguna dan atau pemanfaat jasa kesehatan gitu ya. Setiap orang. Kalau istilah yang populer di masyarakat itu pasien. Ya, pasien ini ya konsumen gitu ya. Namun di Undang-Undang Kesehatan ya tidak pakai istilah konsumen, tapi dipakai istilah setiap orang. Kemudian KUH Perdata juga menyebutkan beberapa istilah yang yang sesungguhnya itu artinya konsumen. Misalnya pembeli, penyewa, gitu ya, dan lain-lain. Asuransi, undang-undang asuransi ini memakai istilah penanggung dan tertanggung. Penanggung ini ya perusahaan asuransi, penerbit polis, sedangkan tertanggung adalah nasabah, pemegang polis. Gitu. Ya, sama aja ini konsumen juga ya. Nasabah pemegang polis itu adalah konsumen. Kemudian konsumen ini merupakan bahasa serapan yang berasal dari bahasa Inggris, consumer. Kalau di dalam kamus bahasa Inggris itu artinya consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Setiap orang yang menggunakan barang, konsumen. Ya. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, konsumen sebagai lawan produsen diartikan pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya. Sama aja ya, pemakai, pengguna ya. Dalam Business English Dictionary, consumer is a person who buys goods or service for personal, family, or household use with no intention or resale, a natural person who use products for personal rather than business purpose. Ini sama seperti yang penjelasan di awal ya, bahwa konsumen itu adalah orang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadinya sendiri, kepentingan keluarganya, dengan tanpa maksud untuk menjual kembali. Ya. Konsumen ini adalah orang yang menggunakan produk untuk dirinya daripada untuk kepentingan bisnis. Nah, jadi konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, dan atau pebisnis. Ya, konsumen tuh ya dia pemakai barang dan atau jasa. Ya. Para pakar hukum ini pada umumnya berpendapat bahwa konsumen ini adalah pemakai terakhir dari benda dan atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Pemakai terakhir, end user.
dari benda dan atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Kita melihat dari beberapa pengertian di atas, konsumen ini bisa dibedakan ke dalam 3 batasan. Yang pertama adalah commercial consumer atau konsumen komersial. Yang kedua intermediate consumer atau konsumen antara. Yang ketiga ultimate consumer atau end user, konsumen akhir. Jadi ada 3 ya, konsumen komersial, konsumen antara, dan konsumen akhir. Kita lihat dulu yang konsumen komersial. Konsumen komersial adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Contoh misalnya saya membeli mesin jahit, ya, saya beli mesin jahit, berarti saya konsumen mesin jahit itu karena saya pembeli. Namun mesin jahit itu saya gunakan untuk memproduksi baju, yang mana baju itu mau saya jual, gitu ya. Jadi saya menggunakan mesin jahit itu untuk memproduksi baju. Nah, ini saya berarti konsumen komersial. Karena saya menggunakan mesin jahit itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bisnis. Ya. Yang kedua adalah konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali, juga dengan tujuan mencari keuntungan. Kalau konsumen antara, ini contohnya saya beli baju. Nah, tapi baju itu saya jual lagi. Nah, itu tidak ada proses produksi ya. Saya nggak bikin baju, tapi saya langsung menjualnya. Gitu. Jadi saya sudah, kalau yang pertama itu kan saya beli mesin jahit dulu. Saya beli mesin jahit. Mesin jahit itu bukan untuk saya bikin baju buat diri sendiri, buat keluarga, atau diberikan kepada orang, tapi mesin jahit itu saya gunakan untuk bikin baju, bajunya saya jual. Gitu. Nah, yang kedua, konsumen antara, saya beli baju. Baju itu saya jual lagi. Gitu ya. Nah, itu berbeda. Bagaimana dengan konsumen akhir? Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan atau untuk mencari keuntungan kembali. Ini konsumen akhir ini sesuai dengan pengertian konsumen di UU-PK. Sama persis ya. Nah, ini. Jadi di Indonesia yang dimaksud dengan konsumen akhir itu ya end user. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Izin Ibu bertanya. Silahkan, Mas Ahmad Maulana. Iya Ibu. Kita lihat Ibu, Ya. di sekeliling kita itu perusahaan parkiran rata-rata membuat klausa yang menyatakan bahwa kehilangan barang, benda, atau kendaraan bermotor itu bukan tanggung jawab perusahaan. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang UU-PK tahun 99, itu di situ kan ada peraturan klausa baku yang dimana klausa tersebut dibuat harus tidak merugikan konsumen. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa klausa tersebut dipidanakan? Karena jelas itu merugikan konsumen. Terkait dengan perparkiran tersebut, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya sudah menulis tulisan terkait dengan hal tersebut. Tulisan saya itu judulnya Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen. Nanti tulisan saya itu saya share di grup ya, supaya mahasiswa bisa menganalisa. Jadi dalam UU-PK pasal 18 itu sudah sangat tegas melarang pelaku usaha
membuat klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Yang dilarang itu klausula eksonerasinya. Jadi kalau UPK pelaku usaha boleh-boleh saja membuat klausula baku, tapi klausula bakunya tidak boleh mengandung klausula eksonerasi. Exoneration ya, exoneration. Klausula eksonerasi itu adalah klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Ini nggak boleh. Saya menyertakan beberapa contoh dalam tulisan saya. Contoh salah satunya itu yang disebut oleh Mas Ahmad tadi, gitu ya, bahwa kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Padahal konsumen menerima karcis parkir resmi ya, dia parkir resmi di sebuah mall, membayar gitu ya, namun pihak pelaku usaha tidak mau menerima resiko gitu dan mengalihkan resiko tersebut kepada konsumen. Ini nggak boleh dalam UPK. Dan berkaitan dengan hal ini sudah ada surat edaran Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan klausula eksonerasi dalam perjanjiannya dengan konsumen. Kalau klausula bakunya boleh, gitu ya, di UPK boleh. Klausula baku ini adalah klausula yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Dibuat secara sepihak boleh-boleh saja asal tidak mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Akan banyak sekali contoh-contoh yang akan kita temui di mana pelaku usaha ini sebisa mungkin ya menggunakan celah untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen. Karena kita tahu pelaku usaha ini kan tujuannya untuk mencari keuntungan. Gitu. Nah, kalau ada kehilangan kendaraan di tempat parkiran dia, gitu ya, nah itu kan berarti dia harus mengganti rugi. Nah, itu mengurangi keuntungan dari pelaku usaha. Contoh yang lain misalnya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, ini juga termasuk klausula eksonerasi. Karena bisa jadi barang yang sudah dibeli oleh konsumen itu mengalami cacat produk. Tidak semua produk itu lolos quality control ya. Nah, kadang-kadang dia lolos quality control tapi dalam pengangkutannya menjadi rusak gitu kan. Nah, itu pelaku usaha berusaha mengalihkan tanggung jawabnya untuk mengganti barang yang rusak itu kepada konsumen dengan klausula seperti itu, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Atau pecah berarti membeli. Nah, klausula seperti ini dilarang dalam klausula eksonerasi. Dan ancaman hukumannya juga nggak main-main. 5 tahun pidana ya, 5 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya. Kalau saya nggak keliru 100 juta. Tapi nanti coba dilihat lagi ya tulisan saya itu. Namun walaupun kelihatannya serem ya, karena ada pidana penjaranya, selama ini tidak pernah dipakai. Ancaman pidana itu tidak pernah dipakai. Bukan berarti kemudian penyelesaiannya harus dengan penjara gitu ya, karena UPK ini mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, secara musyawarah gitu. Kalau tidak bisa, berarti harus dibawa ke pengadilan. Pengadilannya pun khusus, pengadilan niaga. Karena ini masalah hukum dagang. Ya, niaga itu kan dagang ya. Jadi dibawanya ke pengadilan niaga. Dan pengadilan niaga ini mengutamakan mediasi. Mengutamakan damai antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun kadang-kadang tidak tercapai perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen, ya disidangkan. Seperti kasus kehilangan Kijang Innova kalau saya nggak salah ya. Konsumen kehilangan Kijang Innova itu di pengelola parkir Carrefour gitu. Nah, itu viral tuh kasusnya ya. Nah, ini mulai dari tingkat pertama menang konsumennya, tingkat banding menang lagi, kasasi menang lagi ya. Pelaku usahanya PK, tapi kan PK tidak bisa menghentikan eksekusi putusan Mahkamah Agung. Gitu. Jadi pelaku usahanya dihukum untuk mengganti mobil tersebut dengan tahun yang sama, warna yang sama, semuanya sama
Kalau tidak ketemu diganti dengan sejumlah uang yang sama dengan nilai mobil itu. Nanti saya share tulisannya ya. Waktunya tinggal 1 menit, kita lanjutkan minggu depan. Insya Allah saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa absennya dipisah ya. Nasrul minallah wa fathun qorib.